Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini semuanya dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti pembelajaran fisika. Anak-anak, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang suhu dan kalor. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang termometer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemuaian. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke penjelasan materi. Mohon anak-anak untuk memperhatikan penjelasan saya, video saya ini mulai awal hingga akhir supaya kalian lebih jelas dan paham. Langsung saja kita akan belajar tentang pemuaian. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati ketika suatu benda diberikan perubahan suhu atau dipanaskan? Nah, benda tersebut pasti akan mengalami pemuaian. Jadi, pemuaian merupakan bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena adanya kenaikan suhu. Besarnya pemuaian zat sangat tergantung pada ukuran benda pertamanya, kenaikan suhu, dan jenis zat. Nah, perhatikan contoh pemuaian berikut ini. Di sini ada gambar dari rel kereta api. Nah, pemasangan sambungan rel kereta api bisa kita lihat antara sambungan satu dengan sambungan yang lain itu diberikan ruang. Kenapa demikian? Penyambungan rel kereta api harus menyediakan celah antara satu batang rel dengan batang rel lain. Kalau suhu meningkat, maka batang rel akan memuai sampai akan bertambah panjang. Nah, dengan diberikannya ruang muai antar rel, maka tidak akan terjadi desakan antar rel yang akan mengakibatkan rel menjadi bengkok. Jadi ini adalah contoh salah satu penerapan dari pemuaian, ya. Kemudian yang kedua, nah perhatikan di sini. Contoh berikutnya adalah pemasangan jaringan telepon dan listrik. Pada kabel atau penghantar di sini dibuat agak kendur, ya. Kabel pada jaringan telepon atau jaringan listrik dipasang kendur dari tiang satu ke tiang yang lain. Jadi saat udara dingin panjang kabel akan sedikit berkurang dan mengencang. Jadi kalau kabel tidak dipasang kendur, maka saat terjadi penyusutan kabel tersebut akan terputus. Kemudian di sini contoh yang lain adalah pemasangan kaca jendela. Pada pemasangan kaca jendela terjadi, memperhatikan ruang muai buat kaca. Karena koefisien muai kaca itu lebih besar daripada koefisien muai kayu, ya, bingkai kayu yang di pinggirnya ini. Jadi hal tersebut sangat penting untuk menghindari terjadinya pembengkokan pada bingkai kaca jendela tersebut. Untuk kaca diberikan ruang antara bingkai dengan kaca tersebut. Nah, kemudian jenis pemuaian. Jenis pemuaian ada 3, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Tadi kita sudah bahas bahwa besarnya pemuaian zat sangat tergantung pada ukuran benda pertamanya, kenaikan suhu, dan jenis zat. Yang pertama adalah pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat yaitu pemuaian yang terjadi pada suatu benda, ya. Jadi untuk pemuaian zat padat ini biasanya terjadi pada suatu benda.
Contoh dari pemuaian zat padat bisa meliputi pemuaian panjang, pemuaian luas, maupun pemuaian volume. Nah, untuk pemuaian panjang, perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada batang dengan panjang mula-mula adalah L0, ya, suhu awalnya adalah T0. Kemudian setelah dipanaskan, panjangnya menjadi L. Nah, jadi pertambahan panjangnya adalah delta L. Delta L ini adalah panjang akhir atau L dikurangi dengan L0. Atau L di sini adalah L0 ditambah dengan delta L. Nah, ini untuk hubungan antara panjang akhir dari batang ini terhadap panjang awal, yaitu L sama dengan L0 dikalikan 1 ditambah alfa kali delta T, di mana L ini adalah panjang akhir setelah dipanaskan, kemudian L0 adalah panjang mula-mula, kemudian alfa adalah koefisien muai panjang, dan delta T ini adalah perubahan suhu, yaitu T dikurangi T0. Nah, sedangkan untuk delta L sendiri, delta L itu juga bisa dirumuskan sama dengan L0 dikalikan alfa dikalikan delta T. Ini tadi keterangannya ya, untuk L0, delta L, alfa maupun delta T. Selanjutnya untuk pemuaian luas. Pada pemuaian luas, nah misalkan di sini ada benda seluas ini sebelum dipanaskan ya, seluas A0 ya, ini A0. A0 ini adalah luas benda pertama, yaitu P0 dikalikan L0, jadi luasnya adalah panjang dikalikan lebar. Kemudian setelah dipanaskan, maka karena terjadi pemuaian, maka di sini bertambah luas, atau pertambahan luasnya adalah delta A. Sedangkan luas akhirnya di sini adalah A. Jadi di sini luasnya adalah A0, di sini luas akhirnya adalah A. Panjang mula-mula P0 dikalikan lebar mula-mula L0, panjang akhir P, lebar akhirnya adalah L. Nah, P0 kali L0 ini adalah 0, P dikalikan L ini adalah A. Nah, sehingga A, luas setelah dipanaskan ini sama dengan luas mula-mula atau A0 ini ditambah dengan pertambahan luas atau delta A. Ini jadi rumusnya hampir sama dengan pemuaian panjang tadi, hanya saja di sini adalah luas. Kemudian selanjutnya untuk rumusnya A atau luas akhir sama dengan A0 luas mula-mula dikalikan 1 ditambah beta kali delta T. Dan delta A sendiri adalah beta dikalikan A0 dikalikan delta T. Jadi A ini adalah luas setelah dipanaskan, A0 adalah luas mula-mula, beta adalah koefisien muai luas. Kalau tadi pada pemuaian panjang kita pakai alfa, berarti koefisien muai panjang. Untuk pemuaian pada luas pakai beta, yaitu koefisien muai luas. Sedangkan delta T sama dengan tadi, yaitu perubahan suhu, yaitu T dikurangi T0. Delta A adalah perubahan luas sama dengan beta kali A0 kali delta T. Kemudian untuk keterangannya ini, baik A maupun A0, beta dan delta T sudah saya jelaskan tadi ya. Untuk beta sendiri besarnya sama dengan 2 kali alfa, atau koefisien muai luas ini sama dengan 2 kalinya koefisien muai panjang. Selanjutnya adalah pemuaian volume. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada kubus yang volume awalnya adalah V0, kemudian suhu awalnya adalah T1. Benda yang berbentuk kubus ini dipanaskan sehingga mengalami pemuaian. Nah, menjadi lebih besar seperti ini. Volume kubus atau setelah dipanaskan yaitu V akhir. Kemudian untuk volume akhirnya ini, maka besarnya adalah volume awal atau V0 ditambah dengan pertambahan volume.
Atau kalau kita cari delta V sama dengan V dikurangi V0. Kemudian untuk besarnya V, hubungannya V dengan koefisien muai volume, maka V sama dengan V0 dikalikan 1 plus gamma kali delta T. Sedangkan untuk delta V sendiri sama dengan V0 dikalikan gamma kali delta T. Dimana untuk delta V tadi sudah dijelaskan, yaitu pertambahan volume. V0-nya adalah volume mula-mula, kemudian untuk V-nya adalah volume akhir setelah dipanaskan, gamma adalah koefisien muai volume, dan delta T adalah perubahan suhu, yaitu T2 ini dikurangi T1. Misalkan suhu mula-mula 20 derajat, kemudian dipanaskan menjadi 100 derajat, maka delta T-nya adalah 100 dikurangi 20, yaitu 80 derajat. Nah, kemudian untuk besarnya pertambahan koefisien muai volume atau gamma, hubungan antara gamma, alfa, dan beta adalah sebagai berikut. Gamma atau koefisien muai volume sama dengan 3 kali alfa atau 3 kali koefisien muai panjang sama dengan 3/2 beta atau 3/2 dikalikan koefisien muai luas. Nah, untuk rangkumannya tadi bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, ini adalah ringkasan dari yang sudah saya jelaskan tadi untuk jenis pemuaian, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Ini pada benda, pemuaian yang terjadi pada benda padat. Kemudian untuk besarnya pemuaian, di situ tadi sudah kita bahas ya, untuk delta L adalah pertambahan panjang sama dengan panjang mula-mula dikalikan koefisien muai panjang dikalikan delta T. Kemudian untuk pemuaian luas, untuk delta A atau pertambahan luasnya yaitu A0 kali beta kali delta T. Sedangkan pertambahan volume sama dengan V0 dikalikan gamma, ini gamma ya. Ini mungkin di buku yang lain atau di sumber yang lain pakai delta juga tidak masalah. Jadi di sini tadi kalau persamaan sebelumnya kita pakai gamma, V0 kali gamma kali delta T. Nah, supaya lebih mudah, jadi sebenarnya kalian hanya butuh menghafalkan satu rumus saja, maka yang rumus yang lain tinggal mengikuti. Kalau di sini panjang maka pakai alfa, kalau luas berarti tinggal koefisiennya pakai beta, kalau volume biasanya pakai gamma atau delta ini. Nah, besar setelah pemuaian ini berarti yang dimaksud adalah L atau panjang akhir sama dengan panjang awal ditambah dengan pertambahan panjang. Untuk rumusnya tadi L sama dengan L0 dikalikan 1 plus alfa kali delta T. Kemudian sebenarnya untuk rumus yang kedua dengan ketiga ini sama. Hanya saja di sini L0 dikalikan 1 kan hasilnya di sini L0 ditambah L0 dikalikan alfa kali delta T, hasilnya adalah L0 alfa delta T. Jadi rumus yang kedua dengan rumus yang ketiga ini adalah sama. Cuman tadi kita pakai rumus yang ketiga ini. Nah, yang perlu kita hafalkan yang rumus ini delta L-nya sama L akhirnya. Maka untuk pemuaian luas tinggal mengikuti saja. Gimana, mudah ya anak-anak ya? Selanjutnya kita akan membahas contoh soal pada video berikutnya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika berikutnya untuk materi kalor. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.